Bu, Ibu, Bu, Ibu. Alhamdulillah, Ibu udah bangun. Bu, ini Nindi kesini untuk jagain Ibu supaya Ibu cepat sehat. Ibu lapar nggak, Bu? Nindi masakin ya? Ibu lihat apa, Bu? Bu, ya ampun, Bu. Ibu kenapa? Bu, Ibu. Linda. Ya ampun, ada apa sih teriak-teriak? Ini Ibu kencang. Ya elah, kayak gitu doang teriaknya berlebihan banget. Urusin aja sendiri, ganggu aja. Ya ampun, Bu. Ibu. Ya ampun, syukurlah Ibu udah tenang. Ya ampun. Aduh, Ibu. Ya Allah. Ibu. Ya ampun, Lin. Kok kamu bisa-bisanya sih main handphone? Kamu kan denger tadi Ibu teriak-teriak kesakitan gitu, kayak nggak ada apa-apa sih. Ya udah, kalau emang ibu butuh pertolongan ya lo tolongin lah. Ngapain berdiri di situ? Ya ampun. Pokoknya besok aku mau bawa dia ke dokter. Ngapain? Percuma tau nggak? Cuman ngabis-ngabisin duit. Mending udah lo diem aja. Tunggu aja tuh ajal nenek-nenek datang. Ya ampun, Lin, kok kamu tega sih? Nggak kasihan ya? Dia itu kan ibu kandung kamu sendiri. Heh, lo tuh gak usah ikut campur ya. Dia tuh emang ibu kandung gue. Tapi lo lihat sendiri kan keadaannya kayak gimana. Lo malah gak berdaya, tinggal nunggu ajal, tau gak? Dibawa ke rumah sakit udah sering. Dokter datang ke rumah juga udah sering. Terus lo gimana lagi? Lo lihat aja keadaannya, gak ada yang berubah kan? Lin, kalau kita punya kemauan itu ibu masih bisa sembuh, Lin. Kita harus... Daripada lo ngomel-ngomel mulu nyeramain gue gak jelas, mendingan lo masak. Gue lapar. Ayo, buruan. Aduh. Tuh, lo masakin gue ya, yang enak. Gue tuh lapar, tau gak? Ampun, Linda. Heh, dengerin ya. Lo tuh emang kakak ipar gue, tapi di sini lo bukan siapa-siapa. Jadi lo harus nurut sama perintah gue, ngerti? Ya udah, iya. Bagus, masak cepetan. Ya Allah, ternyata seperti ini kelakuan adiknya Mas Bisma terhadap aku. Bahkan dia juga nggak peduli dengan sakit yang diderita ibu kandungnya sendiri. Lo tuh kenapa sih? Cepet banget teriak-teriak. Tadi ada yang narik tangan aku ke kompor, Len, ya tahu apaan? Kenapa nggak sekalian aja tangan lo kebakar sampai gosong, hah? Ini beneran itu. Larang aja lo, mana mungkin tangan lo bisa ketarik sendiri ke kompor? Bilang aja lo tuh malas kan masakin gue, hah? Ya bener, ya ampun, Len, beneran. Udah, diem lo. Gue tuh udah malas ya dengerin omongan lo. Mendingan sekarang lo masak daripada lo gue makan. Masak! Percuma aja aku jelasin ke Linda. Dia juga bakalan nuduh aku bohong. Aduh.
Itu tadi barusan apa ya? Yang dorong tangan aku ke api, aduh. Len, Ngagetin aja lo. Ada apa sih? itu makanan udah jadi, ada di dapur. Bagus. Ada gunanya juga lo jadi orang. Ibu mau ngomong apa, Bu? Bu? Ngomong aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ibu mau pergi jauh. Bu jangan pergi dulu ya, Bu. Ibu pokoknya jangan kecapean ya, Bu ya. Ibu harus sembuh. Ya, Bu. Ya. Ada apa sih? Hah? Teriak-teriak mulu kerjaan lo di sini. Tadi ada makhluk serem banget, Lin. Makhluk apa? Iya. Di situ tadi ada makhluk, serem banget. Mana ya makhluk apa? Hah? Gak ada tuh. Tadi di situ. Hah? Lo tuh udah mulai gak waras ya? Hah? Apa lo sengaja bikin alasan karena lo udah gak mau jagain ibu? Iya? Ngaku lo? Ganggu gue makan aja. Awas lo teriak-teriak lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Hah? Lo tuh ngeyel banget sih jadi orang. Kan gue udah bilang ngapain bawa ibu ke rumah sakit. Lo lihat sendiri kan hasilnya nggak ada. Linda, jangan teriak-teriak. Ibu kan lagi sakit. Kamu jangan Habis bikin lo. suasana jadi nggak tenang gini dong. Ya habis gue emosi ngeliat lo, tau nggak? Gak bisa dibilangin. Lo lihat sendiri kan percuma. Buang-buang duit kayak gini tuh. Bikin gue pusing aja lo berdua sama aja suami. Linda, Nindi. Ini ada apa sih ribut-ribut? Mas, ini mas istri kamu. Aku udah bilang percuma kalau bawa ibu tuh ke rumah sakit. Nggak ada hasilnya. Kita tuh cuma buang-buang duit, mas. Astagfirullahaladzim, memang apa salahnya sih kita bawa ibu ke rumah sakit? Kita ini kan anaknya. Kita juga pengen dong lihat ibu cepat sembuh. Iya mas, tapi kamu lihat sendiri dong keadaan ibu kayak gimana. Kamu lihat juga penyakitnya kayak gimana. Kita udah sering bawa ibu ke rumah sakit, dokter ke rumah juga udah sering, tapi nggak pernah ada hasilnya. Ibu masih tetap aja kayak gini, kayak mayat hidup. Linda, cukup. Kamu nggak pantas ya ngomong begitu tentang ibu. Udahlah mas, terserah kamu. Linda. Udah sabar, Mas. Jangan dimasukin ke hati. Heran aku sama Linda. Kenapa dia bisa tega ya sama ibu sendiri? Aduh, tahu deh. Mas, sabar, Mas. Permisi. Dokter, gimana keadaan ibu saya? Jadi begini Pak Bisma, setelah kami ambil tindakan selanjutnya, ternyata pembuluh darah Bu Darti sudah pecah. Astagfirullahaladzim. Jadi kemungkinan besar untuk sembuh itu sangat kecil sekali.
Dok, apa nggak ada cara lain yang bisa bikin ibu saya jadi sembuh, Dok? Jadi begini Ibu, biasanya pembuluh darah yang sudah pecah itu akan sulit untuk disembuhkan, walaupun dengan jalan operasi. Jadi saya minta kepada Ibu dan juga Bapak untuk sabar dan ikhlas apabila sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Makasih, Dok. Bu. Jadi ibu udah dibawa pulang. Kenapa nggak sekalian aja bawa suster, dokter, dan alat-alatnya pulang ke rumah? Udah dibilang nggak usah ke rumah sakit, masih aja dibawa, ngabisin duit, tau nggak? Linda, kamu denger ya. Kita sebagai anak harusnya melakukan yang terbaik untuk sembuhan ibu. Kamu pikir dong, ibu sudah melahirkan kita, merawat kita dari bayi sampai dewasa seperti sekarang ini. Jadi nggak ada salahnya kan kita sebagai anak berbakti sama ibu kandung sendiri. Tapi ini bukan soal berbakti ataupun melakukan yang terbaik untuk orang tua, Mas. Kamu lihat sendiri dong orang tua kamu kayak gimana. Udah mau meninggal, Mas. Cukup, Linda. Mas. Udah, Mas. Dasar munafik. So paling perhatian sama ibu, tapi izin kerja aja nggak bisa. Pulang aja lo sana, nggak usah balik-balik lagi. Kok kayak ada yang lewat ya? Enggak. Ini pasti cuma perasaan gue doang. Anak kita emang sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Mas, udah, kamu tenang ya. Kamu nggak usah peduliin apa kata Linda. Harusnya aku yang bicara begitu sama kamu. Kamu yang sabar ya di sini. Kamu nggak usah sungkan atau takut tuh kalau mau menegur Linda. Orang emang keterlaluan. Iya, Mas, udah tenang aja ya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin lama juga. Ini sih, Mbak. Mbaknya orang daerah sini ya, Mbak? Oh, bukan sih, Mbak. Ya, Mbak, aduh saya lagi bingung. Jadi gini, ibu mertua saya itu kan sakit keras, namanya Ibu Darti. Saya udah bawa dia ke rumah sakit, ke dokter, tapi dia juga nggak sembuh-sembuh juga. Oh gini Mbak, mungkin nanti kita bisa jenguk ibunya di rumah? Oh iya Mbak, boleh. Apa mungkin bisa diadain pengajian juga ya Mbak ya? Boleh undang ustadz gitu sama beberapa warga di sini. Iya sebenarnya kita bukan warga sini sih, cuma saya kalau misalnya emang mau datang untuk berdoa mungkin bisa. Kebetulan kami punya teman di rumah Rukiah yang mungkin nanti bisa kami informasikan terus bisa jenguk ke tempat mertuanya Mbak. Alhamdulillah, makasih ya Mbak. Oh iya, saya sampai lupa kenalin diri. Nama saya Nindi. Balkis. Nindi, iya, makasih ya. Oh iya, rumah ibu mertua saya itu. Yang mana sih? Itu tuh. Oh iya. Iya, di situ. Iya. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.